wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk? Erni, Bu. Kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong, ayo Iqbal, dipimpin berdoa dulu ya. Baik Bu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Iqbal. Nah, sekarang semuanya, ayo fokus lihat gambar yang ada di depan. Ya, jadi ini ada warung bakso yang biasa banget Ibu lihat kalian tuh nongkrong di sana. Ya, karena dekat sama sekolahan kita. Kira-kira di sini semuanya apakah semua hobi makan bakso? Suka, Bu. Suka. Dari makanan yang ada pada gambar gimana ya? sangat Rasanya? enak, sedap. Sangat enak, sedap. Oke. Menurut Mbak Riti, kira-kira apa ya yang ditambahkan pada makanan frozen food sama bakso ini? Awet Bu, biar awet. Ya, pengawet biar awet sama tahan lama. Kalau pada bakso biasanya ditambahi apa? Borak ya. Oke, rata-rata kalau kenyal, benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi adanya kandungan boraks pada produk olahan makanan. Yang kedua membandingkan makanan yang mengandung pengawet alami, sintesis, dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga menganalisis dampak negatif bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif pada makanan serta menganalisis upaya menghindari makanan yang mengandung boraks. Nah, untuk penilaian yang akan Ibu ambil hari ini diantaranya ada sikap, terus keterampilan kalian waktu melakukan kegiatan pembelajaran dan presentasi. Jadi nanti setiap kegiatan kalian akan ada nilai. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama nanti kita disajikan adanya fenomena masalah. Lalu kalian akan merumuskan masalah sama merancang alternatif solusi. Lalu kita buat rancangan uji cobanya untuk menguji kandungan boraks pada bahan makanan. Lalu kita analisis hasilnya dan menyajikan hasil diskusi dengan cara presentasi. Untuk orientasi masalahnya, di sini saya sajikan ada gambar pedagang bakso di halaman sekolah. Nah, wes ya, ini langganannya kalian ini biasanya. Terus ada juga cuplikan video yang sudah Ibu share di grup WA. Ya. Apakah sudah nampak? Udah Bu. Udah. Siapa tahu mengandung borak. Karena ketika ditemukan fakta, masih ada sebuah bakso borak. Berikut liputannya dalam laporan khas lelang yang Indonesia. Dengan kondisi pelik pandemi COVID-19, ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya penjual bakso boraks. Lazimnya, salah satu kudapan populer di tengah masyarakat dibuat dari daging. Baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang menggunakan ikan. Dia ditambah bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Nah, dari gambar sama dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kalian harusnya lebih berhati-hati ya untuk konsumsi bakso, karena akhir-akhir ini memang banyak ditemukan bakso yang mengandung pengawet berbahaya, yaitu boraks. Dan boraks itu memang gampang untuk ditemukan di pasar, gitu. Nah, sekarang dari video sama gambar tadi kita sudah orientasi masalah. Sekarang kalian coba deh susun rumusan masalah yang sesuai berdasarkan orientasi masalah tadi apa saja ya. Ayo, mungkin yang lain silakan menyampaikan pendapatnya. Firdona, gak dengar suaranya sama sekali ini. Iya Bu. Ayo sampaikan rumusan masalah dari video tadi apa ya kira-kira? Dari video tadi, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menguji bakso yang mengandung boraks Bu. Oke, bagus. Sebelumnya Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ini Ibu susun secara heterogen ya, nggak pilih-pilih. Nah, perwakilan silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD serta bahan ajarnya. Iya Bu. Iya, Bu. Baik Bu. Lihat ke depan.
ya. Nah, untuk bahan ajar kalian yang sudah kalian baca, nanti bisa kalian buka-buka untuk referensi, karena di LKPD nanti ada beberapa soal. Nah, jadi nanti bisa kalian diskusikan bersama kelompok, dan ada artikel juga yang bisa kalian akses dari HP kalian. Jadi udah Bu Arum kirim juga linknya, silakan nanti diakses, dibuka untuk mencari jawaban atau nyari sumber referensi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai praktikumnya. Silakan siapkan alat dan bahannya ya. Baik, Ibu. Nah, baca petunjuknya terlebih dahulu. Apakah ada kesulitan, anak-anak? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada. Nah, berarti semuanya bisa memahami. Nah, selanjutnya, tadi kalian kan sudah menemukan rumusan masalah. Silakan ditulis dulu, nak. Didiskusikan mau ambil rumusan masalah yang mana yang menurut kalian paling baik. Selanjutnya kita mulai percobaannya ya. Ini Ibu kasih waktu 30 menit, cukup? Oke. Cukup. Ikuti prosedurnya ya. Jadi alat dan bahannya pastikan semuanya ada nilai individual juga. Oh iya Bu. Ya. Mana tuh Bu? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, beli aja dulu 5 menit ya. Cepet. Bu. Manit tuh, Bu. Nanti waktunya Jangan habis. dimakan di jalan. Enggak Bu. Siap. Mana udunan? Mit, kamu uang? Ih, Cuma 1.000 aja lo udah dapat, Iqbal. lagi pelit, Bu. Yaudah Bu, udah beres nih, ada. Silakan Bu. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, silakan mengikuti prosedur kerjanya. Jangan sampai nggak baca ini ya. Karena apa? Karena harus kultur. Nah, biar nggak salah prosedur. Karena nanti kalau tetesan cairan kulitnya itu nggak sesuai sama prosedur, nanti hasilnya bisa berbeda. Oke, silakan dimulai ya. Ibu sambil mengamati. Oke, silakan diamati dulu. Dicatat di dalam tabel. Apakah sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, setelah kalian sudah menyelesaikan tabel, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKP. Apakah dari pertanyaan tadi semuanya sudah terjawab? Sudah, Bu. Enggak Bu. Oke, siap presentasi ya. Mulai dari kelompok berapa, silakan kalian presentasi. Aku nggak tunjuk aja, kalian aja yang inisiatif. Kelompok 1 saja, Bu. Oke, ayo Darmayana, bagus inisiatifnya. Ayo,
menjadi kompleks warna roti jane atau merah kecoklatan dalam suasana asam. Nah, indikator kunyit itu menyebabkan warna merah oranye hingga merah pada produk yang mengandung boraks. Tubuh. Oke, bagus sekali Fitri, kelihatan banget ya ini baca literatur sekali. Bahan ajarnya benar-benar dibuka ini. Oke ya, untuk nomor 3. Ada yang bisa menyampaikan? Ayo Wafda, semangat sekali Kak suaranya. Ayo. Nomor 3 itu sebutkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada kesehatan tubuh jika kita kerap kali mengonsumsi bahan makanan yang mengandung boraks. Jelaskan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif boraks tersebut. Dampak negatifnya itu dapat menyebabkan kanker dan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan juga hati. Upayanya berarti jangan terlalu banyak makan bakso atau dicek dulu baksonya ya Bu ya. Kayak Bagus tadi. sekali. Iya, kritis itu ya. Berarti kan udah menerapkan apa yang didapat dari praktikum tadi. Bagus, Wafda. Good job. Next, nomor 4. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 4? Ayo, Saya, yang Bu. mau. Oke, ayo silakan. Semangat sekali, aku suka. Saya, Bu. Siapa? Ayo, Siapa, Rifki. Bu? Rifki. Iya. Tuliskan solusi untuk pemecahan masalah penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan agar mengedukasi orang lain agar bisa terhindar dari boraks. Caranya adalah dengan lebih selektif dalam memilih makanan, terutama bakso. Kedua, mengenali ciri bakso yang mengandung boraks. Yang ketiga, menyebarkan informasi berguna, menguji boraks sederhana dengan susu gigi yang diberi kunyit untuk ditentukan ke bakso yang akan dimakan. Bagus, jadi itu tadi jawabannya udah benar banget ya, karena memang kita nggak cuma bisa mendapatkan ilmu, tapi kita juga bisa mengedukasi orang lain bahwa memang boraks itu berbahaya dan kita bisa mengetahui cara makan, mengujinya, makanan itu mengandung boraks apa tidak. Bagus Rifki, terima kasih. Nah, sekarang Ibu beri penguatan ya. Jadi yang kita sudah bahas itu adalah pengawet, ada pengawet alami, ada pengawet sintesis, ada juga pengawet berbahaya yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk makanan, seperti yang kita sudah bahas tadi yaitu boraks. Nah, untuk boraks itu sendiri dia mempunyai nama senyawa kimia yaitu natrium tetrabonat, tetraborat, yang di Jawa Tengah itu disebutnya sebagai bleng, kalau di Jawa Timur itu namanya pijer. Nah, pada hakikatnya boraks itu merupakan bahan pembersih, fungisida, tahu ya fungisida, kayak semacam pestisida untuk jamur, terus untuk pemutih. Nah, karena bersifat antiseptik, bahan kimia ini sering digunakan sebagai pengawet kayu dan kosmetik, namun tidak jarang disalahgunakan sebagai pengawet olahan pangan seperti bakso, sosis, kerupuk gendar, tahu, dan mie basah. Ya. Nah, untuk daftar kegunaan boraks sendiri, sebenarnya boraks itu digunakan untuk bahan non-pangan. Nah, diantaranya adalah campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, boraks gliserin atau obat sariawan, campuran obat tanaman atau pupuk. Nah, penyalahgunaan boraks pada pangan antara lain untuk pengenyal, biasanya pada bakso, mie. Kalau kerupuk itu biasanya biar dia nggak gampang pecah, biar lebih renyah, seperti itu. Nah, bahaya boraks bagi kesehatan itu bisa menyebabkan gangguan saraf pusat, fungsi ginjal, dan ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi boraks karena mengandung senyawa kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan karena mampu menguraikan ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa atau biasa disebut dengan boron cyanokurkumin kompleks. Nah, ayo silakan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Simpulkan. Saya, Bu. Ayo, Mbak Wirdona, silakan disampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Iya, Bu. Jadi, setelah kegiatan hari ini, dapat disimpulkan yang pertama, dari hasil identifikasi melalui eksperimen,
Diketahui ternyata terdapat bahan makanan yang mengandung bahan pengawet kimia berbahaya, yaitu boraks. Kemudian yang kedua, setelah membandingkan, boraks dapat diketahui dengan menggunakan ekstrak kunyit. Makanan akan berubah warnanya menjadi merah kecoklatan. Tebu dari saya. Bagus sekali Wirdona. Kasih dulu ya, Bu Arum pengen tahu ini pengetahuan kalian sejauh mana. Kita pakai link kuisis, Bu Arum sudah share di grup. Oke, silakan semuanya diakses dulu. Silakan masuk ke aplikasi. Jangan lupa di start frame ya. Baik, Bu. 5 menit cukup, hanya 4 soal. Oke ya, silakan dijawab. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Kalau soal nomor 1. Aduh, kuota aku habis, Bu. Dia di sekolah itu ada wifi, please. Tethering, modal tethering. Modal gak modal. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya. Nilainya langsung keluar. Adakah yang dapat nilai semuanya benar? Saya. Dari Musyarofa, Wafda. Pasti yang lain dapat 100 juga kan? Adakah di sini yang salah semua? Nggak ada ya, please. Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada, berarti pembelajaran kita berhasil nak hari ini. Nah, alhamdulillah kalian sudah melalui pembelajaran dengan uji kandungan boraks pada bahan makanan, bahkan sudah melakukan evaluasi dan hasilnya juga cukup bagus ya, karena semuanya terlampaui dengan baik dan hasilnya juga alhamdulillah maksimal. Nah, sekarang kita refleksikan nih pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak anak-anak? Menyenangkan. Bikin kenyang apa tidak? Enggak, takut Takut ya. Oke. Aku salah makan, Bu. Lebih hati-hati. Bisa dilihat kan tadi baksonya itu kan ciloknya nggak mengandung boraks, jadi bisa dicemili, bisa dimakan, nggak apa-apa. Nah, nah untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa pelajari zat adiktif ya, karena ini yang berkaitan sama psikotropika. Nah, Siap, Ibu. ya siap, bagus. Nah, untuk penutup ini sebelumnya saya lihat kan habis praktikum ya, ada sampah-sampah, kita operasi semut dulu ya, kanan kirinya diambil dulu sampahnya, atau yang di mejanya belum bersih tolong dibersihkan terlebih dahulu. Jadi sebelum dan setelah praktikum kelasnya itu tetap dalam keadaan bersih. Ayo semuanya dibersihkan dulu. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya atas partisipasi yang luar biasa. Ada kelompok yang paling aktif, juga luar biasa, presentasinya juga bagus, semuanya ikut aktif dalam pembelajaran, praktikum semuanya juga aktif, nggak ada yang jalan-jalan ke kelompok lain, semuanya mengikuti prosedur LKPD dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.